Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal tentang aplikasi Microsoft Excel. Nih ya, aplikasi Microsoft Excel atau biasa dikenal dengan aplikasi spreadsheet atau juga aplikasi lembar sebar, itu sama aplikasi Microsoft Excel. Baik, kita buka aplikasinya, double klik bisa, pergi ke Windows pilih Microsoft Office lalu pilih Excel, bisa juga, tergantung mana mudahnya. Baik, inilah tampilan awal di saat kita membuka aplikasi Microsoft Excel. Baik, kita perkenalkan dulu ya. Di halaman yang putih yang ada kotak-kotak ini namanya sheet atau lembar. Ini ada yang tersedia sheet 1, 2, dan 3. Jika ingin nambah sheet, klik icon insert worksheet ya. Kemudian ini yang kotak-kotak ini kalau di print dalam bentuk seperti ini itu belum ada kelihatan tabelnya, kecuali nanti kita blok, kita border, all border. Jadi kalau di print yang hitam ini aja yang kelihatan atau yang di print. Oke. Kemudian kalau kita klik satu seperti ini namanya cell. Kalau kita blok banyak seperti ini, itu namanya rank. Oke. Kemudian di bagian ini ada keterangan ya, name box. Ini adalah nama di mana kursor kita mengklik. Umpamanya saya klik di sini, muncul dia B3. Itu artinya kursor kita itu terklik di kolom B di baris 3. Itu maksudnya. Apa yang kita tulis di sini akan muncul di bagian sini. Aplikasi ini sering dipakai di perkantoran, biasanya juga kasir-kasir dan lain-lain ya. Kemudian tampilan lainnya sama halnya dengan Microsoft Word. Bagian ini juga normal, pack layout, ada pack preview seperti ini per lembar ya. Ini ada zoom in dan zoom out ya. Kotak-kotak ini itu ukuran kertasnya ya. Bapaknya kita buat pack layout size A4. Jadi ukuran A4 nanti seperti ini. Oke. Kalau kita risih dengan sel yang banyak ini, boleh di blok, Ctrl A, nanti pilih colornya ini putih. Nah, seperti ini ya. Dia sel garis-garisnya tadi hilang, tapi kalau kita klik tetap sel seperti yang tadi. Menu di atas ada 8 menu. Yang pertama itu file. Di file ada save, save as, open, close, info, recent, new, print, send. Ini hampir sama ya. Mungkin hampir sama persis lah dengan Microsoft Word yang sebelumnya. Kemudian home, ada clipboard, font, alignment, number. Nah, number ini yang nggak ada di Microsoft Word. Untuk style itu berbeda. Di Microsoft Word juga ada style, tapi tidak seperti ini. Dan cell dan editing. Itu home. Sebelum kita lanjut, di bagian atas ada gambar memori, itu gunakan tombol menyimpan.
Kemudian di sini undo, kembali ke langkah sebelumnya, kemudian redo, itu menuju ke langkah ke depan yang telah dilewati. Sampingnya ada form. Ini membuat sebuah form ya, tapi kita harus buat data dulu. Sini ada customize, show. Ini untuk menampilkan yang di sini ya. Tadi kan ini di sini. Kalau kita show tadi dia berubah jadi dari atas ke bawah. Kemudian di sini sama juga, ini tombol untuk minimize ribbon, menyembunyikan tool ya. Ini untuk health, ini untuk minimize. Ini dia, minimize lembarnya aja. Tapi aplikasinya tetap buka. Ini untuk yang memperkecil ya sheetnya. Aplikasinya tetap buka. Oke, ini hampir sama persis dengan Microsoft Word. Oke, kita lanjut ke home. Bagian clipboard itu sama, ada cut, copy. Cut itu memotong, copy mengcopy, menyalin, format pointer menyalin format. Kemudian ini ada jenis tulisan, ukuran huruf atau angka, bisa juga lewat sini. Kemudian menebalkan, memiringkan dan menggarisbawahi, ada pilihannya garis, double underline atau underline aja. Sini ada border ya. Border ini kita membuat tabel, tapi tergantung dengan apa yang kita blok. Seandainya kita blok satu sel saja, kita buat alt border, maka dia akan tabel seperti satu ini aja. Kalau kita tukar dengan yang bottom border, maka bordernya hanya di bawah. Bawah ini ya. Kita buat bottom. Maka di sini aja. Nah, itu kan bawah. Kalau di sini kita buat atas, top border seperti ini pula ya kan. Untuk stylenya nanti ada di sini. Untuk warnanya ada di sini. Ketebalannya juga ada di line style, atau lebih lengkapnya di more border. Ini lengkap, ada allegiant font, border fill protection. Oke, kita lanjut. Ini kita clear, kemudian kita putihkan lagi. Alignment sama, hanya saja ada merge and center dan wrap text. Merge and center itu menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Oke, kita munculkan lagi lah ya. Nah, seperti ini. Ini sel 1, ini sel 2. Kita blok, kita klik merge and center, jadi dia satu sel. Kalau kita kasih border seperti ini. Oke. Kemudian wrap text ini digunakan ketika dalam satu sel itu, jika teksnya panjang, maka dia turun ke bawah seperti ini. Indonesia Merdeka. Ini kan lebih nih, seperti ini kan, terpotong. Kalau kita klik wrap text, kemudian ini yang kita perbesar, maka dia akan ke bawah seperti itu ya. Kemudian hal kecil lainnya, contoh lagi, kita ingin memperkecil seperti ini, tapi dalam kolom yang banyak seperti ini ya. Tapi kalau kita geser satu-satu, nanti ukurannya tidak sama. Kita ingin sama. Bagaimana caranya? Caranya kita blok seperti ini, umpamanya sampai E, lalu kita geser. Nah, maka sama kan, dari A, B, C, D, E. Tuh dia. Sama halnya dengan yang di bawah, seperti ini. Kita besarkan. Nah,
seperti ini ya, sama besarnya. Kalau satu-satu nanti khawatir tidak sama besar ya. Kemudian number, di sini ada format cell, ada general, number, currency, accounting, short date, long date, time, percent, fraction, dan text ya. Nanti kita bahas tahap selanjutnya ya. Di samping ada persen, format persen ya. Di sini koma. Di sini increase decimal itu memasukkan 0 di belakang koma. Contoh 2000. Kita klik ini, maka dia menambah 1 koma. Klik lagi, menambah 2 0 di belakang koma. Menghilangnya sebaliknya, decrease decimal. Seperti itu ya. Kalau yang persen ini kita buat 80%. Jadi dia akan menjadi 8.000%. Bagaimana cara kita buat 80%? 0,80. Kita buat persen. Itu baru ya. Karena persen itu per 100. Jadi 0,8 itu sama artinya 80% kalau dipersenkan. Kemudian conditional formatting. Ini rule ya. Rule untuk pengaturan sel. Umpamanya kita punya tabel nih, seperti ini. Tabelnya terdiri dari angka-angka. Kita sembarangan. Ini kita isi juga ya. Seperti ini. Kita blok. Nah, kita masuk yang pertama. Highlight cell ruler. Kalau yang ini greater than itu lebih besar. Contoh, klik. Nah, ini ya. Angkanya di sini, ketentuan warnanya di sini. Kita buat, kalau dia nilainya 100, maka bukan lebih besar ya. Berarti lebih besar dari 90, maka dia warna merah. Oke. Ini dia ya. Ini warnanya otomatis, tidak manual ya. Contohnya kalau kita rubah angka ini 67 menjadi 100, otomatis dia akan merah. Seperti itu. Sama halnya dengan yang lain. Ini kurang dari, ini antara, ini sama dengan ya. Mungkin itu untuk yang bagian ini. Format os table. Ini format tabel ya, gaya. Nah, seperti ini ya. Stylenya seperti itu. Nanti ada menu-menunya di sini. Nama judul dari kolomnya. Oke, kita clear. Kemudian ada insert. Itu memasukkan, delete menghapus. Format bisa menambah, bisa mengunci juga. Tapi ini kurang kita gunakan ya. Auto zoom itu menjumlahkan. Kita nanti baru masuk rumus ya. Hapus saja. Fill itu arah. Short filter. Ini kalau pengurutan ya, umpamanya as da
Tableau nanti kalau kita short A to Z, maka dia mengurut A, A, D, R gitu ya. Mengurut abjad berurutan. Kalau berurutan juga, tapi sebaliknya itu kita pilih Z to A. Oke. Kalau find itu menemukan, umpamanya kita menemukan RD ya, find, tuh dia. Kemudian ada replace, itu mengganti RD, kita ganti dengan F gitu ya, replace, maka dia akan terganti. Kalau replace all, kalau seandainya RD nya banyak, itu akan berubah menjadi F semua yang RD. Nah itu ya. Oke, kita lanjut menu insert. Insert hampir sama juga, ini tabel, picture, save, smart art, screenshot. Yang beda nanti ada slicer. Selain itu sama semua. Kemudian di pack layout, pengaturan halaman atau sheet. Ada times, pack setup. Di pack setup ada tambahan ya. Yang pertama itu print area, kemudian background dan print tile. Contoh, kita ingin ngeprint area ini saja. Maka kita blok, kita buat dia print area, set print area. Maka ketika kita klik P, Ctrl P, maka yang di print cuman itu saja. Contoh lain, kalau kita buat tulisan di sini, akan tetapi yang kita print hanya di sini, maka yang ini tidak kelihatan. Nah, itu kan? Dia tidak termasuk, kecuali nanti blok kita ini sampai ke dia. Baru kita set print area. Ketika kita Ctrl P, barulah dia nampak. Hah? Kemudian ini pengaturan scale. Grid line ini yang tadi ya, garis-garis. Kalau kita view kan, ini heading. Nah, headingnya ABC 1 sampai sekian. Dan ini pengaturan posisi gambar atau objek ya. Kemudian formula. Nanti bagian ini yang paling harus diingat itu rumus ya. Kalau di Microsoft Excel ini kita harus logikanya jalan. Kalau tidak jalan, maka akan susah untuk menganalisis sebuah soal yang pakai rumus nantinya. Ada function ya. Ada if, hyperlink, count, sin, sum if, itu biasa ya. Kemudian auto sum, nanti ada average, count number, max, min. Sum menjumlahkan, average rata-rata, count number menghitung jumlah, max nilai tertinggi, min nilai minimal. Ini rumus yang terakhir kita pakai gitu ya. Financial, sebenarnya ini banyak rumus, ini semuanya rumus nih. Function library, pustakanya fungsi gitu ya. Time and date, the text, logikalnya ada if error, or, and. Nanti yang kita pakai itu mungkin ada di sini, ada di sini juga. Kira-kira financial ada yang dipakai nggak kira-kira ya? Nggak ada. Yang kita pakai nanti yang biasa masuk lah ya pada soal tes admin. Ini ada yang masuk juga. Kemudian ada HLOOKUP dan VLOOKUP. Itu sangat penting. Kemudian sum if ya. Ada rumus itu, rumus tunggal ya. Ada rumus majemuk yang terdiri dari beberapa fungsi yang dijadikan satu.
Oke, mungkin itu untuk yang bagian ini. Kemudian data ini kalau kita menghubungkan data dari eksternal ya. Ini short tadi, validation world group, view ini mengunci, dan view untuk halaman ini page. Kemudian bagian sheet itu bisa dirubah namanya, klik kanan, pilih rename, umpamanya tugas 1. Yang sheet 2 nanti buat juga tugas 2. Oke, seperti itu ya. Nanti ketika kita menyimpan file, save, itu pilihannya ada banyak sampai sini. Ada PDF, ada Excel 97 2003, ada Excel workbook standar ya. Tinggal pilih. Jadi kalau kita ingin PDF tidak perlu di-convert lagi pakai Nitro ataupun yang lain. Langsung tersimpan dalam format PDF. Oke, mungkin cuman itu pengenalan kita tentang aplikasi Microsoft Excel atau aplikasi lembar sebar, atau juga disebut dengan aplikasi spreadsheet ya. Kalau ini namanya cell, kalau dari beberapa sel itu namanya rank. Kemudian pada bagian menu view ada namanya freeze pane. Ini fungsinya ketika ini tabel kita, contoh nama, alamat, jenis kelamin, HP. Tabel kita ada banyak. Ada 20 umpamanya. Kita buat tabel seperti ini. Oh, ini kurang masuknya. Oke. Ketika kita berada seperti ini, itu masih kelihatan alamat, jenis kelamin, dan HP. Ketika kita ingin melihat data yang bawah, maka judulnya hilang. Bukan hilang, berarti dia menggeser ke atas. Cara kita untuk supaya judulnya tetap berada di sini, walaupun data kita pergi ke paling bawah sekali, kita blok, pilih view, pilih freeze panes, pilih yang freeze top rows seperti ini ya. Ini kenapa nggak mau? Karena judul ini kita tempatkan bukan di paling atas. Kita cut, kita pastikan sini. Ini kita jadikan data. Ketika kita scroll ke bawah, maka judulnya tetap seperti ini ya. Walaupun kita ke bawah, judulnya tetap stay di situ. Oke. Kemudian dalam menulis nomor, umpamanya ini kita ingin menambah satu kolom di sini ya. Sebelum nama itu ada nomor gitu ya. Pilih insert. Kalau rows dia baris, kalau kolom dia kolom. Seperti ini ya. Itu artinya kita menambah 4. Kita ingin menambah 1 saja. Berarti yang diblok jangan semuanya. Yang diblok cuma nama saja. Baru insert sheet column. Ini ya. Nomor. Buat tabelnya. Ketika kita ingin membuat nomor, kalau kita buat 1, 2, 3, kan tentu membutuhkan waktu yang lama. Apalagi datanya sampai ribuan, ratusan, payah kan. Solusinya kita buat 1 dan 2 saja. Kita blok 1 dan 2,
pergi ke pojok yang kanan bawah sampai kursornya berbentuk persegi hitam saja, seperti ini. Bukan seperti ini, bukan juga seperti ini, tapi seperti ini. Ini, klik tahan, geser ke bawah sampai paling bawah, maka otomatis angkanya berurutan. Kalau kita buat satu saja seperti ini, maka isinya nanti satu semua. Maka dari itu harus ada duanya. Kita blok 1 dan 2, maka dia akan meneruskan. Itu cara mudah. Mungkin demikian dulu video kita pada kali ini. Mungkin video lanjutannya kita masuk ke part kedua ya. Mungkin sudah mulai kita memakai rumus. Pokoknya kalau satu kita blok, maka dia akan mengikuti angka 1 itu. Tapi kalau 2 seperti ini berurutan, maka dia akan melanjutkan urutan setelahnya. Untuk memberi efek warna seperti ini, pilih yang cat tumpah, sama dengan Microsoft Word.